Setelah ibu Ted Bundy mendengarkan rekaman pengakuan putranya atas kejahatannya, dia secara terkenal bertanya kepada jurnalis yang memutar rekaman tersebut untuknya, siapa yang mau pai apel dan es krim. Di pengadilan, dia melanjutkan dengan mengatakan, didikan Kristen saya mengatakan kepada saya bahwa mengambil nyawa orang lain dalam keadaan apapun adalah salah, dan saya tidak percaya bahwa negara bagian Florida berada di atas hukum Tuhan. Demikian pula, ibu Mackenzie Shirilla menolak untuk percaya bahwa putrinya adalah seorang pembunuh dengan menyatakan dia bukan pembunuh. Sebaliknya, ayah Adam Lanza mengambil sikap yang sangat berbeda dengan menyatakan bahwa ia percaya anaknya pantas dihukum gantung. Dalam video ini, kami akan menguraikan reaksi orang tua yang mengetahui bahwa anak mereka adalah seorang pembunuh berantai. Orang tua Mackenzie Shirilla. Mackenzie Shirilla dihukum karena dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke tembok dengan kecepatan tinggi di bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan kematian pacarnya Dominic Russo dan temannya Davion Flanagan. Sebelum dilakukan investigasi, reaksi orang tuanya tertangkap kamera pengawas saat mengetahui bahwa dia mengalami kecelakaan. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa Shirilla melaju dengan cepat tanpa mengerem, yang mengindikasikan bahwa kecelakaan itu disengaja. Sehari sebelum kecelakaan, CCTV menangkapnya sedang berpatroli di daerah tersebut dan dia telah membuat banyak ancaman kepada pacar dan mantannya saat ini. Dengan bukti yang semakin banyak, petugas bergerak untuk menangkapnya. Ketika orang tuanya mendengar, mereka memutuskan untuk membuat keributan. Tahun 2023, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Ini adalah jenis bukti yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Mackenzie Shirilla menangis di pengadilan saat Hakim Russo menyampaikan putusannya, di mana kedua orang tuanya, Natalie dan John Shirilla, duduk di belakangnya dengan penuh dukungan. Ibu Mackenzie, Natalie, menyuarakan ketidaksetujuannya di pengadilan. I'm asking you for leniency because this was a tragic accident that she does not remember. Ibu Mackenzie cukup masuk akal dalam memberikan tanggapan. Begitu juga dengan orang tua berikutnya, meskipun kejahatan yang dilakukan putra mereka sangat mengerikan. Orang tua Brian Cohen. Kejahatan Brian Cohen merupakan salah satu tindakan kekerasan paling mengerikan dalam ingatan baru-baru ini. Di bulan Februari tahun 2021, Cohen yang saat itu berusia 21 tahun membunuh Warren Barnes yang berusia 69 tahun, seorang tunawisma yang sedang tertidur di dekat Crosby Avenue. Kebrutalan kejahatan itu sangat luar biasa. Cohen tidak hanya membunuh Barnes, tetapi juga memenggal kepala, memotong-motong, dan memutilasi tubuhnya. Dalam sebuah tindakan yang mengerikan dan tidak dapat dijelaskan, Cohen membawa beberapa bagian tubuh Barnes, termasuk kepala dan tangannya, kembali ke rumahnya. Kengerian kejahatan ini terungkap ketika ibu Cohen, Terry, menemukan kepala dan tangan Barnes yang terpenggal membusuk di dalam lemari anaknya. Kaget dan ngeri dengan penemuan mengerikan tersebut, ia pun segera menghubungi pihak berwajib. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Tindakannya berujung pada penangkapan Brian dan rekaman dashboard dari pemilik bisnis yang telah melaporkan hilangnya Barnes sebelumnya memberikan bukti tambahan dalam penyelidikan. Kasus ini menimbulkan dampak emosional saat Terry Cohen dengan sedih menceritakan saat dia menemukan jenazah di lemari putranya, sebuah penemuan yang akan menghantuinya selamanya. Dan saya melihat kepalanya. Hakim Richard Gurley yang memimpin persidangan menyebutnya sebagai salah satu kasus paling mengerikan yang pernah ia lihat selama 37 tahun berkecimpung dalam sistem peradilan pidana. Meskipun pembela Cohen berargumen bahwa dia menderita masalah kesehatan mental dan memiliki pandangan yang menyimpang dari kenyataan, pengadilan pada akhirnya memutuskan bahwa dia telah lama merenungkan pembunuhan. Cohen mengaku bahwa dia secara khusus menargetkan para tunawisma karena dia yakin tidak akan ada yang melewatkan mereka. Meskipun ia mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa, pengadilan tidak memberikan keringanan hukuman. Brian Cohen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, memastikan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Saat meninggalkan ruang sidang, ibu Brian menyatakan simpati yang mendalam dan tulus dari keluarganya kepada keluarga korban. Permintaan maaf seperti inilah yang Anda harapkan dari seorang ibu pembunuh berantai. Kejahatan pembunuh berikutnya begitu parah sehingga dia tidak bisa mengakuinya di depan ibunya. Orang tua Gavon Ramsey. Tanggal 6 April tahun 2018, Ramsey menargetkan Margaret Douglas, seorang wanita berusia 90
tahun yang tinggal sendirian di rumahnya. Ramsey telah mengincar orang-orang yang rentan di lingkungan sekitar, dan Douglas yang sudah tua dan terisolasi menjadi korban pilihannya. Ramsey yang didorong oleh obsesi gelap akan kekerasan, memasuki rumah wanita itu pada dini hari ketika ia sedang tidur. Begitu masuk, dia mencekik Margaret Douglas hingga tewas. Setelah membunuhnya, Ramsey melanjutkan dengan melakukan pelecehan seksual terhadap mayatnya. Dia kemudian mengambil langkah-langkah yang mengejutkan untuk memamerkan mayat tersebut dengan cara yang menunjukkan bahwa dia mengambil bentuk kepuasan yang menyimpang dari apa yang telah dia lakukan. Ketika polisi memanggilnya untuk diinterogasi, dia muncul bersama ibunya. Tetapi meskipun dia tahu bahwa kejahatan yang dia lakukan sangat mengerikan, dia tidak bisa mengakuinya di hadapan ibunya. Honestly, can you two actually leave for a second? What's that? Can you two actually leave? So I can talk to her. Yeah. Dia mengaku kepada para penyelidik bahwa semua masalah yang dia buat adalah demi mencari risiko dan sensasi karena dia merasa hampa. Jadi, untuk bisa merasakan sesuatu, melakukan hal-hal seperti ini memberinya sensasi. Selama penyelidikan, polisi menemukan entry jurnal dan buku catatan milik Ramsey yang merinci fantasinya tentang pemerkosaan, pembunuhan, dan nekrofilia. Dia juga menulis tentang ketertarikannya pada pembunuh berantai. Ramsey didakwa sebagai orang dewasa dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara pria ini tidak bisa mengakui kejahatannya di depan ibunya, pembunuh berantai berikutnya hanya akan mengakui kejahatan mereka. Orang tua Todd Kohlhepp. Kejahatan Kohlhepp pertama kali terungkap di bulan November tahun 2016 ketika Kala Brown, seorang wanita yang telah hilang selama 2 bulan, ditemukan dirantai di dalam kontainer pengiriman di properti Kohlhepp seluas 95 hektar di Woodruff, South Carolina. Polisi telah melacak ponselnya ke area tersebut dan setelah menggeledah properti tersebut menemukannya dalam kurungan. Brown mengungkapkan bahwa ia dan pacarnya, Charlie Carver, telah dibujuk ke tanah Kohlhepp dengan kedok tawaran pekerjaan. Ketika mereka tiba, Kohlhepp menembak dan membunuh Carver di depannya dan kemudian menahannya. Setelah penangkapannya, Kohlhepp membuat kesepakatan dengan para penyelidik di mana dia setuju untuk mengakui pembunuhan ini dengan imbalan beberapa permintaan pribadi. Dia ingin berbicara dengan ibunya, memberikan fotonya, dan mentransfer uang untuk biaya kuliah anak seorang teman. Selama percakapannya dengan ibunya, dia mengakui pembunuhan dan penculikan Kala Brown. Pengakuannya tentang penembakan di Chesney mengungkapkan rincian mengerikan yang belum pernah dipublikasikan, sehingga tidak ada keraguan tentang keterlibatannya. Interaksi Kohlhepp dengan ibunya setelah penangkapannya menunjukkan ketidakpeduliannya yang mengerikan terhadap skala kejahatannya. Ketika sang ibu bertanya apakah ada lebih banyak korban di luar yang telah diketahui, jawaban samarnya adalah kamu tidak memiliki cukup jari. Para penyelidik menanggapi pernyataan ini dengan serius dan mulai mencari korban potensial di bagian lain negara itu, terutama di Arizona, di mana Kohlhepp mengaku telah menembak korban lain. Ibunya kemudian berbicara tentang bagaimana Todd tumbuh dengan banyak kemarahan dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. I had to get rid of the anger. And nothing I did seemed to help. Dalam penembakan di sekolah yang baru-baru ini terjadi dan sangat tragis, pihak berwenang diberitahu tentang tanda-tanda peringatan yang melibatkan tersangka bernama Colin Gray. Bahkan FBI telah menelusuri bukti yang mengarah kepadanya, tetapi ayahnya menolak untuk mempercayai tuduhan tersebut. Penyangkalan ini berkontribusi pada salah satu kasus paling mengerikan dan menguras darah dalam sejarah baru-baru ini. Orang tua pelaku penembakan di sekolah Apalachee. Di bulan September tahun 2024, penembakan sekolah yang menghancurkan di SMA Apalachee di Barrow County, Georgia, merenggut nyawa 2 siswa dan 2 guru. Sang penembak Colt Gray yang berusia 14 tahun didakwa atas pembunuhan mereka, sementara ayahnya Colin Gray menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 2 karena memberikan senapan gaya AR-15 yang digunakan dalam serangan tersebut. Colt telah berjuang melawan perundungan di sekolah dan perpisahan orang tuanya. Ayahnya menggambarkan seorang anak laki-laki yang sering diejek dan hanya memiliki sedikit teman, namun meremehkan kondisi emosional putranya. Ibu Colt yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres menelepon pihak sekolah hanya 30 menit sebelum penembakan, memperingatkan mereka akan adanya keadaan darurat yang melibatkan putranya. Tragisnya, peringatannya datang terlambat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Setahun sebelum serangan tersebut, Colt telah diselidiki atas ancaman online, tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Meskipun ada tanda-tanda gejolak emosi seperti perundungan dan pengusiran orang tuanya, tidak ada
ada orang tua yang sepenuhnya memahami betapa dalam perjuangan Colt. Ayahnya sering menekankan kegiatan di luar ruangan seperti berburu karena percaya bahwa itu adalah cara untuk menjalin ikatan, tetapi tanpa disadari memberikan akses kepada putranya ke senjata yang mematikan. Kasus berikutnya melibatkan anak gila lain yang membawa senjata. Orang tua Dylann Roof melakukan kejahatan kebencian yang mengerikan pada tanggal 17 Juni tahun 2015 ketika ia masuk ke dalam gereja Episkopal Metodis Afrika Emmanuel di Charleston, South Carolina. Gereja tersebut salah satu jemaat kulit hitam tertua di Amerika Serikat, sedang mengadakan sesi pendalaman Alkitab pada malam itu. Roof, seorang supremasi kulit putih berusia 21 tahun, duduk bersama kelompok tersebut selama hampir 1 jam sebelum mengeluarkan pistol Glock kaliber 0,45 dan menembaki para jemaat yang tidak menaruh curiga. Dia menewaskan 9 orang, semuanya orang Afrika Amerika, termasuk pendeta gereja, pendeta Clementa Pinckney. Orang tua Dylann Roof sangat terpukul dengan penangkapan putra mereka. Ibunya yang sangat terkejut mengalami serangan jantung di pengadilan setelah mendengar jaksa penuntut mencapnya sebagai pembunuh yang dingin dan penuh perhitungan. Kedua orang tuanya kesulitan menerima kenyataan bahwa anak mereka yang mereka kenal bisa melakukan tindakan sekejam itu. Roof telah menulis catatan bunuh diri yang penuh permintaan maaf kepada mereka masing-masing, mengungkapkan penyesalan atas rasa sakit yang ditimbulkannya. Catatannya kepada ibunya mencerminkan kerinduannya akan kenyamanan dengan mengatakan, "Aku sangat merindukanmu, saya berharap saya berada di pelukanmu." Kepada ayahnya, Roof mengungkapkan rasa bersalahnya, mengakui upaya ayahnya untuk menjadi orang tua yang baik. Ayahnya bahkan telah berjanji untuk membelikannya pistol di hari ulang tahunnya, tanpa menyadari rencana mematikan yang dipendam Roof. Penangkapan tersebut membuat orang tua Roof diliputi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan beban berat atas kekejaman yang dilakukan putra mereka. Sementara dalam kasus ini, kejahatannya sangat jelas dan sulit dibantah bahkan oleh orang tuanya. Kasus kami berikutnya menunjukkan pembangkangan seorang ayah yang tidak mau mempercayai bahwa anaknya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Orang tua Luka Magnotta. Luka Magnotta dituduh melakukan serangkaian kejahatan mengerikan. Yang paling terkenal adalah pembunuhan brutal terhadap seorang mahasiswa internasional asal Tiongkok, Lin Jun. Bulan Mei tahun 2012, Magnotta memancing Lin ke apartemennya di Montreal, di mana dia membunuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. Dia menikam Lin hingga tewas, memotong-motong tubuhnya, dan melakukan tindakan nekrofilia. Setelah pembunuhan itu, Magnotta merekam pemotongan-pemotongan tersebut dan mengunggah videonya secara online yang menunjukkan detail kejahatan yang mengerikan. Selain pembunuhan dan pemotongan tubuh, Magnotta juga dituduh mengirimkan potongan tubuh, tangan, dan kaki Lin ke berbagai institusi di seluruh Kanada, termasuk kantor politik dan sekolah. Selama persidangan, ayah Luka Magnotta memberikan kesaksian yang sangat pribadi tentang hubungannya dengan putranya dan sejarahnya yang bermasalah selama persidangan. Seorang pria berusia 50 tahun dengan diagnosis kejiwaan skizofrenia paranoid dan depresi manik, ayah Magnotta mengungkapkan bagaimana penyakit mental menjalar di dalam keluarganya. Dia menceritakan bagaimana suara-suara dalam dirinya sendiri, terutama suara ayah tirinya, pernah mendesaknya untuk bunuh diri, dan dia bersimpati pada perjuangan anaknya. Dia bersaksi bahwa dia telah mencoba membantu Magnotta dengan merujuknya ke psikiaternya sendiri ketika dia berusia 20 tahun karena khawatir putranya mungkin juga mendengar suara-suara. Magnotta bahkan pernah dirawat di rumah sakit meskipun ayahnya tidak dapat mengingat detailnya. Ketika ditanya apakah dia percaya bahwa anaknya melakukan pembunuhan, ayahnya menjawab, "Tidak, saya tahu dia tidak melakukannya," dengan keyakinan bahwa penyakit mental bukan niat kriminal yang berperan. Terlepas dari tuduhan dan sifat kejahatan Magnotta yang mengerikan, ayahnya berbicara tentang mengunjunginya di penjara dan tetap bertemu sampai kunjungan tidak lagi diizinkan. Kasih sayang orang tua seringkali begitu dalam dan tanpa syarat sehingga kejahatan terbesar sekalipun tidak dapat menggoyahkannya. Sama seperti ayah Luka Magnotta yang berurusan dengan tindakan putranya, Ibu Ted Bundy menolak untuk menerima putranya sebagai pembunuh berantai, berpegang teguh pada cintanya kepada Ted Bundy hingga ia mendengarnya dari mulutnya. Orang tua Ted Bundy. My Christian upbringing tells me that to take another's life under any circumstances is wrong, and I don't believe the state of Florida is above the laws of God.
Saat Louise Bundy, ibu Ted Bundy, mendengar rekaman pengakuan putranya yang mengerikan saat dikunjungi oleh jurnalis Stephen Michaud, tetap menjadi salah satu reaksi yang paling aneh dan jitu dalam kisah kejahatan putranya yang terkenal kejam. Michaud bersama dengan rekannya Hugh Aynesworth telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mewawancarai Ted Bundy dan akhirnya berhasil menipunya untuk mengungkapkan detail-detail penting dari pembunuhannya. Sebelum merilis rekaman tersebut ke publik, mereka merasa berkewajiban untuk memperlihatkannya kepada orang tua Ted. There's nothing in his background that can tell us what triggered all of this. In fact, up until Saturday, I didn't believe any of it. Louise telah mendampingi putranya selama bertahun-tahun, yakin bahwa dia tidak bersalah. Bahkan dalam menghadapi bukti yang sangat banyak, dia berpegang pada keyakinan bahwa putranya tidak mampu melakukan tindakan keji yang dituduhkan kepadanya. Michaud menggambarkan bagaimana dia memutar rekaman itu untuk Louise dan suaminya di rumah mereka, berbagi pengakuan Bundy yang meresahkan. Saat Louise mendengarkan rekaman tersebut, dia mengeluarkan suara aneh, hampir seperti mencicit, sebuah reaksi yang menakutkan. Namun, momen yang paling mengejutkan terjadi setelah rekaman itu diputar. Louise tiba-tiba berdiri, bertepuk tangan, dan dengan riang bertanya, siapa yang mau pie apel dan es krim? Bahkan setelah mendengar suara Ted sendiri yang menjelaskan keterlibatannya dalam pembunuhan itu, Louise tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah hingga saat eksekusi. Reaksinya mencerminkan penyangkalan mendalam yang ia pendam, tidak mau atau tidak mampu menerima kenyataan bahwa putranya telah menjadi monster. Melihat latar belakang Ted Bundy, Anda dapat mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga pekerja yang berkecukupan, sehingga setelah kejahatannya, orang-orang sulit untuk mempercayai bahwa dia dapat melakukan hal seperti itu. Hal yang sama dapat dikatakan tentang ayah Elliot Rodger yang bekerja di lokasi syuting Hunger Games, dan beberapa orang akan mengatakan bahwa dia kaya. Orang tua Elliot Rodger. I wake up and I think of those young men and young women that have died. Orang tua Elliot Rodger, Peter Rodger, dan Chin Rodger menghadapi kesedihan dan kehancuran yang tak terbayangkan setelah pembunuhan mengerikan yang dilakukan putra mereka di dekat Universitas California, Santa Barbara di bulan Mei tahun 2014. Setelah tragedi tersebut, mereka merilis pernyataan tertulis yang menyentuh hati kepada ABC News yang mengungkapkan kedalaman kesedihan mereka dan rasa sakit yang mereka rasakan bagi para korban dan keluarga mereka. Pernyataan mereka menangkap keputusasaan yang mendalam karena mengetahui tindakan putra mereka telah menyebabkan tragedi yang tak terbayangkan, menggambarkan pengalaman mereka sebagai neraka di bumi. Terlepas dari kepedulian mereka yang konsisten terhadap Elliot, orang tuanya tidak mengantisipasi skala kekerasan yang dilakukannya. Elliot, yang telah lama bergelut dengan masalah kesehatan mental, telah menjalani terapi hampir sepanjang hidupnya. Dia terisolasi, pendiam, dan mudah marah, membuat orang tuanya mencari bantuan profesional untuknya sejak usia muda. Ayahnya, seorang sutradara yang menggarap film-film seperti The Hunger Games, dan ibunya telah berusaha keras untuk membantu Elliot mengatasi ketidakmampuannya untuk berteman dan rasa frustasinya. Di hari kejadian itu, Chin Rodger menemukan manifesto putranya, sebuah dokumen setebal 137 halaman berjudul My Twisted World, dan menonton bagian dari video YouTube-nya yang mengganggu, Retribution. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, ia segera menghubungi Peter, dan bersama-sama mereka bergegas ke Santa Barbara. Dengan perasaan ngeri, mereka mendengarkan laporan radio tentang pembantaian yang akan merenggut nyawa 6 korban dan menyebabkan 14 orang lainnya terluka. Meskipun orang tua Elliot khawatir dia akan bunuh diri karena kesepian dan depresi yang mendalam, mereka tidak pernah membayangkan dia akan melakukan kekejaman seperti itu. Reaksi Peter Lanza, ayah Adam, juga tidak dapat dipercaya. Orang tua Adam Lanza dalam wawancara yang langka dan emosional dengan The New Yorker pada tahun 2014, Peter Lanza secara terbuka mengungkapkan rasa sakitnya, menyatakan perasaan yang mengejutkan sekaligus memilukan. Dia berharap putranya, Adam, tidak pernah dilahirkan. Peter menggambarkan bagaimana dia dan mantan istrinya, Nancy Lanza, tidak pernah menduga bahwa Adam mampu melakukan kekerasan seperti itu. Nancy, yang merupakan seorang penggemar senjata api, menyimpan beberapa senjata api di rumah, dan salah satunya senapan semi-otomatis Bushmaster adalah senjata yang digunakan Adam dalam pembantaian tersebut. Meskipun mereka selalu menganggap Adam aneh dan terisolasi, mereka
tidak pernah percaya bahwa dia berbahaya. Peter bahkan pernah mengajari Adam mengemudi, mengingat betapa dia sangat berhati-hati dan taat pada peraturan. Namun, sifat taat aturan ini menutupi kegelapan yang akhirnya bermanifestasi dalam kekerasan yang tak terbayangkan. Dia mengakui bahwa meskipun Adam telah didiagnosis mengidap sindrom Asperger, diagnosis ini mungkin telah mengaburkan masalah yang lebih dalam dan lebih mengganggu seperti potensi skizofrenia. Dia berharap dia melihat lebih jauh dari diagnosis tersebut dan mencari lebih banyak jawaban dari banyak psikiater dan psikolog yang Adam temui. Tidak ada satupun yang mendeteksi tanda-tanda kekerasan. Peter menyesali bahwa apapun yang mungkin dia lakukan secara berbeda dapat mengubah hasilnya, yang dia gambarkan sebagai hasil terburuk dan paling jahat yang bisa dibayangkan. Peter juga membuka tentang mantan istrinya, Nancy, yang ditembak dan dibunuh oleh Adam sebelum pergi ke sekolah. Terlepas dari tragedi tersebut, Peter tidak menyalahkan Nancy atas apa yang terjadi. Dia mengakui bahwa dia telah berusaha lebih keras daripada dirinya untuk membantu Adam, meskipun dia mungkin terlalu fokus untuk memberinya hari-hari yang baik daripada menangani masalah yang lebih besar dalam hidupnya. Setelah setiap kejahatan ini, kita sering bertemu dengan orang tua yang sadar, yang tidak akan mempercayai kejahatan yang dilakukan anaknya. Namun, ayah Peter Sutcliffe percaya bahwa anaknya layak untuk digantung. Orang tua Peter Sutcliffe, John, menceritakan saat-saat yang menghancurkan ketika ia mengetahui bahwa putranya adalah Yorkshire Ripper. Saat itu adalah saat istirahat minum teh di tempat kerja ketika berita itu tersiar. Rasa kaget dan tidak percaya yang luar biasa, dan dia meminta izin kepada manajernya untuk pulang ke rumah. Penemuan ini selamanya mengubah hidupnya, membuatnya merasa malu, terluka, dan bersalah saat dia bergulat dengan kenyataan dari tindakan mengerikan putranya. Dia kemudian berbicara dengan jujur tentang emosi kompleks yang dihadapinya sejak mengetahui bahwa putranya bertanggung jawab atas pembunuhan brutal terhadap 13 wanita dan percobaan pembunuhan terhadap 7 orang lainnya. Dalam sebuah film dokumenter televisi berjudul Killer in the Family, John mengungkapkan bahwa ia tidak lagi mengunjungi putranya yang dipenjara seumur hidup di Broadmoor, sebuah rumah sakit jiwa dengan tingkat keamanan tinggi. Namun, ia masih berbicara dengan Peter melalui telepon setiap 2 minggu sekali, menjaga hubungan yang rapuh melalui obrolan ringan. Emosi John adalah gabungan antara cinta, rasa bersalah, dan penyesalan yang mendalam. Dia secara terbuka mengakui dalam film dokumenter tersebut bahwa putranya seharusnya digantung, mengungkapkan kebenaran pahit yang sulit dihadapi oleh banyak ayah. Namun, terlepas dari kejahatan anaknya yang mengerikan, John menekankan bahwa ia tetap mencintai Peter, bukan karena apa yang telah dilakukannya, tetapi karena siapa dia sebagai putranya. Dia menggambarkan Peter sebagai seorang yang tertutup dan mencatat bahwa dia adalah satu-satunya dari 6 anaknya yang tetap berhubungan dengannya secara teratur. Kejahatan pembunuh berantai berikutnya begitu mengerikan sehingga hampir terasa tidak nyata. Orang tua Richard Chase. Richard Chase, yang terkenal sebagai vampir dari Sacramento, melakukan serangkaian pembunuhan mengerikan di California di akhir tahun 1970-an. Kejahatannya mengejutkan negara karena sifatnya yang mengerikan dan kondisi pikiran Chase yang terganggu, yang melibatkan kanibalisme, konsumsi darah, dan nekrofilia. Aksi kekerasannya yang mengerikan berakar pada penyakit mental yang dalam, tetapi kebrutalan ekstrim dari tindakannya membuatnya menjadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika. Polisi berhasil menghubungkan Chase dengan pembunuhan-pembunuhan itu melalui sidik jari dan bukti balistik. Selain itu, unit ilmu perilaku FBI membuat profil yang menunjukkan ketidakstabilan mental Chase dan dorongannya yang makin besar untuk mendapatkan darah, yang membantu mempersempit daftar tersangka. Dia ditangkap tak lama kemudian, tanggal 27 Januari tahun 1978, hanya beberapa hari setelah pembunuhan terakhirnya. Selama persidangan, Chase mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan. Pembelanya berargumen bahwa penyakit mentalnya yang parah mendorongnya untuk melakukan pembunuhan, tetapi juri menolak pembelaan ini dengan alasan bahwa kejahatannya sangat terencana dan metodis. Di tahun 1979, Richard Chase dihukum atas 6 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Chase tidak pernah menghadapi eksekusi. Tanggal 26 Desember tahun 1980, dia ditemukan tewas di sel penjaranya karena overdosis obat antidepresan yang telah ditimbunnya dari waktu ke waktu. Kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Kejahatan pembunuh berantai berikutnya begitu keji, yang bisa dilakukan ayahnya saat diwawancara hanyalah menangis.
Orang tua Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, ayah Jeffrey, adalah seorang ahli kimia dan penulis. Dia sangat vokal tentang rasa sakit, rasa bersalah, dan kebingungan yang dia rasakan setelah kejahatan yang dilakukan putranya. Refleksi Lionel tentang pengasuhan Jeffrey mengungkapkan seorang ayah yang berjuang untuk memahami perubahan perilaku putranya dan semakin terisolasi. It was a terrible smell, so I went underneath and cleaned it out, the smell of the skunk, and cleaned out whatever else was under, cans and bones. And Jeff did seem to exhibit an interest in the way they clanked as he picked them up and put them back into a metal pail. Dalam memoarnya A Father's Story yang diterbitkan tahun 1994, Lionel menceritakan kesedihannya dan mempertanyakan apakah ada tanda-tanda yang seharusnya ia sadari yang bisa menunjukkan kecenderungan kekerasan Jeffrey. Lionel mengakui bahwa ia kurang terlibat secara emosional selama masa kecil Jeffrey dan merasa bersalah, bertanya-tanya apakah hal itu ikut menyebabkan masalah putranya. Dia menggambarkan Jeffrey sebagai anak yang relatif pendiam dan pendiam, tetapi tidak pernah menduga bahwa dia akan menjadi seorang pembunuh. Lionel juga mempertanyakan apakah ada sesuatu yang bersifat genetik atau inheren dalam psikologi Jeffrey yang menyebabkan perilaku kekerasannya, terutama karena Jeffrey menunjukkan tanda-tanda ketertarikan pada hewan mati sejak usia muda. Namun, Lionel bersikukuh bahwa terlepas dari tanda-tanda yang terlewatkan atau lingkungan tempat Jeffrey dibesarkan, dia pada akhirnya terkejut dengan tingkat kejahatan putranya dan tidak pernah membayangkan bahwa Jeffrey mampu melakukan kengerian seperti itu. Namun, pada akhirnya dia memaafkannya. Sementara orang tua Jeff mengampuninya, Ibu Ed Kemper tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Orang tua Ed Kemper. It was springtime. It was April. And for 2 months I had him killed. And I said, it's not going to happen to any more girls. It's gotta stay between me and my mother. Edmund Kemper, yang juga dikenal sebagai pembunuh mahasiswi, memiliki hubungan yang sangat tidak harmonis dengan orang tuanya, terutama ibunya, Clarnell Strandberg, yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kekerasannya. Masa kecilnya yang bermasalah, yang ditandai dengan pelecehan emosional dan isolasi, berkontribusi pada perkembangan kemarahan yang mendalam, yang kemudian terwujud dalam pembunuhan-pembunuhan mengerikan yang dilakukannya. Clarnell Strandberg adalah sosok dominan dalam masa kecil dan masa dewasa muda Kemper, dan hubungan mereka penuh dengan toksik dan kekacauan. Clarnell dikenal sebagai sosok yang kasar secara emosional terhadap Ed sejak usia muda, selalu meremehkan dan mempermalukannya. Dia akan mengkritiknya karena penampilan, kecerdasan, dan perilakunya, seringkali menyebutnya bodoh dan tidak berharga. Kemper kemudian mengklaim bahwa ibunya tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepadanya, dan kurangnya kehangatan dari seorang ibu sangat mempengaruhinya. Clarnell juga percaya bahwa Ed berbahaya bagi wanita dan akibatnya memaksanya untuk tidur di ruang bawah tanah, jauh dari kedua saudara perempuannya. Clarnell Strandberg, ibu Ed Kemper, tidak bereaksi terhadap pembunuhan putranya dengan cara yang sama seperti orang tua pembunuh berantai lainnya, karena dia sendiri adalah salah satu korbannya. Pada puncak hubungan mereka yang penuh konflik dan kekerasan, Ed Kemper membunuh Clarnell di bulan April 1973, menjadikannya korban pembunuhan terakhirnya. Seperti halnya Ed Kemper yang tumbuh di rumah yang penuh kekerasan. Begitu juga dengan orang berikutnya dalam daftar kami, orang tua Patrick Mackay. Patrick Mackay, salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Inggris, memiliki masa kecil yang sulit dan penuh dengan kekerasan, yang menyebabkan kondisi mentalnya yang bermasalah dan akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan kekerasan. Hubungannya dengan orang tuanya, terutama ayahnya, Harold Mackay, memainkan peran penting dalam membentuk Patrick muda, yang kemudian melakukan serangkaian pembunuhan tahun 1970-an. Masa kecil Mackay diwarnai dengan kekerasan, pengabaian, dan trauma emosional, yang semuanya memengaruhi perkembangannya menjadi seorang pembunuh berantai. Harold Mackay adalah seorang pecandu alkohol yang kejam, yang menciptakan lingkungan rumah yang beracun dan kasar bagi Patrick dan saudara-saudaranya. Dia dikenal karena emosinya yang meledak-ledak, seringkali menyerang anak-anak dan istrinya. Patrick, yang sangat sensitif dan rentan sebagai seorang anak, menanggung beban pelecehan ini. Harold sering memukuli Patrick, merendahkannya secara verbal, dan tidak menunjukkan kasih sayang atau dukungan kepadanya. Ketidakstabilan perilaku ayahnya meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam pada Patrick. Ketika Patrick baru berusia 10 tahun, Harold meninggal karena serangan jantung yang berdampak besar pada Patrick. Kematian ayahnya membuatnya merasa ditinggalkan dan marah. Meskipun Harold telah melakukan kekerasan, Patrick masih mengidolakannya dengan cara yang berliku-liku dan bergumul dengan perasaan duka dan kebencian yang kompleks. Kehilangan ayahnya usia yang sangat penting berkontribusi pada gejolak psikologis yang kemudian menentukan kehidupan Patrick. Setelah kematian ayahnya, perilaku Patrick
menjadi lebih tidak menentu dan terganggu. Dia mulai terlibat dalam kejahatan kecil, tindakan kekerasan, dan kekejaman terhadap hewan. Seiring bertambahnya usia Patrick, masalah kesehatan mentalnya meningkat. Dia mengembangkan ketertarikan pada kekerasan dan pembunuhan, sering berfantasi tentang melakukan tindakan yang mengerikan. Dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid, tetapi meskipun ada peringatan ini, dia dibebaskan dari perawatan kejiwaan sebagai orang dewasa muda. Kecenderungan kekerasannya segera menjadi mematikan. Sampailah kita ke akhir video ini. Untuk video-video menarik lainnya seperti ini, klik salah satu video di layar Anda.